Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan, datang di hadirat Tuhan, walaupun pada saat ini mungkin kita ada di tempat yang berbeda, tapi kita percaya kita disatukan oleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang besar untuk kita semua. Mari kita buka hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada untuk kita. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terbaik bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kemurahan Tuhan tak pernah kita bisa balas, saudara. Karena kebaikan dan kemurahannya tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Hanya penyembahan, hanya pujian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Yesus, sungguh Engkau ajaib. Engkau Allah yang hebat bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah lain di hadapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu megah bagi kami Yesus. Tidak ada yang tertanding. Tidak ada yang sanggup menanding Engkau Tuhan. Biarlah hati kami boleh selalu erat dengan Engkau Yesus. Dalam situasi apapun,
dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau Yesus. Di tengah gelombang hidup, di tengah badai hidup, di tengah pandemi hidup Tuhan, kami mau katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pendengar yang baik dan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang setia di dalam Engkau Yesus. Karena kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami yakin Engkau yang selalu peduli kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa, kita bertemu lagi dalam ibadah hari ini.
Biarlah Bapak Ibu menikmati suasana rumah yang indah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah. Kita hari ini merayakan hari Sabatnya Tuhan, tetapi di rumah kita masing-masing. Selamat bergabung dengan ibadah online GSC Antioquia. Kami sangat senang saudara bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon hadirat-Nya, walaupun di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan ada di situ. Dia hadir bersama-sama dengan Bapak. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepada kami merendahkan hati hidup kami. Kami butuh Engkau, kami seperti rusa yang merindukan sungai. Tuhan, kami mau dipuaskan, oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, jangan kami dengar bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi hari ini, seluruh pendengar, pemirsa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkat-Mu mengalir, berkat-Mu Engkau turunkan, kemuliaan-Mu nyata. Kami menantikan hadirat-Mu dan lawatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran sabda. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami suasana yang berbeda karena pemerintah dan kita semua mau bahwa mengikuti PPKM darurat, di mana kita bersama-sama membatasi aktivitas kita untuk tidak keluar rumah dan betul-betul menjaga protokol kesehatan agar kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini dunia sedang diguncang dengan ketakutan karena ada banyak berita-berita yang mendukacitakan. Ada berita-berita yang sangat mengkhawatirkan. Kematian saat ini tidak hanya dihadapi oleh orang-orang yang berusia lanjut, tetapi juga tidak mengenal usia. Ada yang masih muda. Mungkin beberapa hari kita dengar, saya pernah bertemu orang itu dan saat ini dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, suasana ini membuat kita haru, membuat kita takut, membuat kita khawatir dan cemas. Tetapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melupakan berita tentang COVID-19. Kita lupakan. Kita mau fokus kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang sangat mengasihi kita, dan Dia mau menolong kita, Dia memegang hidup kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun yang terjadi. Seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan pada saat Yesus mengajarkan, pada masa-masa akhir zaman akan terjadi 2 orang di ladang, 1 orang akan diangkat, 1 orang ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan yang berada di dalam kilangan sedang memutar batu kilangan. 1 orang diangkat dan 1 orang ditinggalkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akhir zaman segera datang dan Tuhan segera akan menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangan Tuhan? Oleh sebab itu, Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan, kekhawatiran seringkali menghimpit kita dan membuat kita senantiasa goyah iman. Tidak hanya terjadi bagi orang yang tidak mengenal Yesus, tetapi juga terjadi kematian itu datang juga menjemput orang-orang yang mungkin setia, hamba-hamba Tuhan yang setia dan tekun melayani Tuhan. Tetapi memang segala sesuatu yang harus terjadi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membawa pikiran Bapak Ibu semua kepada satu mujizat yang Tuhan kerjakan ke atas anak seorang kepala ibadat yang bernama Zairus. Pembacaannya akan kita ambil dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dimulai. Nanti saya tidak bacakan seluruhnya, tapi kita akan putus-putus menjadi 3 bagian. Karena rema firman Tuhan pagi hari ini, saya dapatkan dari pembacaan, terdapat 3 hal yang sangat penting untuk menjadi dasar agar kita tidak takut, tidak bimbang, dan tidak khawatir kepada menghadapi ancaman kematian, karena Tuhan pegang kendali hidup kita. Markus pasal 5 ayat dimulai ayat 22. Sesudah Yesus
menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Zairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Sementara kita berhenti pembicaraan, kita dapat melihat bagaimana pada saat Yesus diikuti banyak orang. Dan saat itulah banyak mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus pada orang-orang yang mengikutinya. Dan pada saat itu, kepala rumah ibadat di kota itu yang bernama Yairus sedang mengalami satu kesusahan. Karena anak perempuan satu-satunya yang baru berusia 12 tahun, yang sangat dia cintai, yang sangat dia sedang sakit keras. Dan dikatakan di sini oleh firman Tuhan, hampir mati. Yairus datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk mengatasi problema kehidupannya, agar anaknya menjadi katakan sembuh dan selamat. Saat ini juga mungkin kita banyak mengalami sakit penyakit. Banyak orang yang sedang dalam isolasi mandiri. Banyak orang yang berada di rumah sakit. Bahkan bed occupancy rate di tiap rumah sakit itu hampir 100%. Tidak ada lagi tempat tidur untuk bisa menampung orang-orang yang jatuh sakit. Bahkan banyak yang terlantar, tidak mendapatkan pengobatan yang baik, kemudian mereka terpaksa harus mengalami kematian, mengalami duka cita. Sama halnya seperti anak Zairus. Saat itu sedang sakit keras. Dan dia perlu Yesus untuk kesembuhannya. Yesus menanggapinya. Yesus meresponi siapapun. Dia memiliki belas kasihan yang sungguh. Walaupun dia Allah yang maha kuasa, tapi dia memiliki respon yang baik. Untuk dikatakan dalam pembahasan kita tadi, Yesus pergi bersama-sama dengan Zairus. Tetapi pada saat dia berada di tengah-tengah jalan, orang-orang yang menjadi famili saudara daripada Yesus datang menghampiri Yesus. Kita baca di dalam ayat yang ke-36, ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Yesus menegaskan kembali. Walaupun pada saat itu hati Zairus mendengar berita yang disampaikan, hatinya hancur. Tidak ada pengharapan lagi karena anaknya sudah tiada. Tetapi Yesus menegaskan kepada Yesus, jangan takut, percaya saja. Kalau saudara saat ini mengalami hal yang sama, mungkin saudara sedang terengah-engah, mengalami kesakitan kepala, atau ada familimu, saudaramu, anakmu, orang-orang yang kau kasih sedang mengalami kesakitan. Katakan kepada mereka perkataan Yesus, perkataan yang penuh dengan iman, yang mengatakan, jangan takut, percaya saja. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan dan harus kita laksanakan, yang terpenting dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, jangan takut, jangan bimbang, percaya saja. Kemudian kita akan melihat bagaimana kisah selanjutnya daripada anak Zairus itu. Tuhan Yesus kemudian tetap berangkat, tidak mengizinkan orang-orang yang berbondong-bondong dengan dia mengikuti. Hanya dia memilih beberapa muridnya, kalau kita baca lebih lanjut di dalam dan membawa dia datang ke rumah Zairus. Di rumah Zairus sudah terjadi kegaduhan yang besar karena suasana duka cita sudah terjadi. Ada banyak orang yang menangis, menyatakan duka cita, dan menjadi satu keributan yang besar. Tapi Yesus katakan,
anak itu tidak mati, karena anak itu hanya tidur. Tapi dalam ayat yang 40, Markus pasal 5 ayat 40 dikatakan, mereka mentertawakan Yesus. Kita baca kisah selanjutnya, ayat yang ke-40 mulai. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, anak yang tadinya sakit kemudian mati, Yesus mampu membangkitkan. Ada sukacita besar terjadi atas keluarga Yairus. Ada sorak-sorai yang luar biasa karena anak yang tadinya sudah dinyatakan meninggal dunia mati dibangkitkan oleh Yesus. Yesus memiliki kuasa yang dahsyat. Yesus bisa mengalahkan semua karena dia sudah pernah turun ke lubang maut yang paling dalam sekalipun pada saat dia mati di kayu salib Golgota. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus naik ke surga. Dia bangkit ke surga. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan sakit penyakit. Segala sesuatu sudah dikalahkan dan Yesus menang. Kemenangan itu juga diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada 3 hal yang kita simpulkan di dalam pelajaran firman Tuhan pagi hari. Yang pertama, bagaimana Yairus itu datang kepada Yesus dan tersungkur di kakinya. Oleh sebab itu, agar ketakutan kita juga saat-saat ini hilang, agar kekhawatiran, kecemasan kita dihilangkan, kita perlu juga meniru apa yang sudah dilakukan oleh Yairus. Berarti yang pertama harus kita catat di dalam buku catatan. Saudara, yang pertama adalah mengandalkan dan berserah kepada Yesus. Mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Itu adalah jawaban dalam setiap kekhawatiran dan ketakutan kita. Kita harus mengandalkan Dia dalam semua pergumulan hidup, semua persoalan hidup kita. Kemudian yang kedua, dicatat, tidak bimbang, tidak takut, dan percaya akan kuasa Yesus. Yesus sungguh percaya, tidak bimbang dan percaya saja akan kuasa Yesus. Dan yang ketiga adalah izinkan Yesus masuk dalam hidup kita dan Dia akan bertindak. Hidupmu dan hidupku, undang Yesus masuk ke kamarmu, masuk dalam perahu kehidupanmu, masuk dalam bahtera hidupmu, maka engkau akan tenang dan tentram. Engkau tidak perlu melawan, engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Tinggal tenang dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengandalkan Dia, percaya dengan iman yang sungguh, dan kita akan menikmati mujizat. Seringkali mujizat tidak terjadi atas kehidupan manusia, dikatakan firman Tuhan, karena kurang percaya. Pada saat ayat 40 dikatakan, orang-orang yang sedang menangis, sedang berkumpul di rumah Yairus mengatakan, mentertawakan Yesus. Pada Yesus mengatakan, anak itu sedang tidur, anak itu tidak mati. Tetapi seringkali juga terjadi, kita kurang percaya terhadap apa yang Tuhan mampu kerjakan. Oleh sebab itu, biarlah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya akhiri khotbah saya pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Suatu saat ada suami istri, mereka pergi berjalan-jalan dengan menaiki kapal laut. Mereka pergi berlibur berdua saja. Mereka menikmati second honeymoon mungkin. Dan mereka menikmati perjalanan yang jauh dengan satu saat di tengah-tengah samudra raya, badai topan datang, gelombang yang tinggi bergulung-gulung, ya menghantam. Walaupun kapal itu cukup besar, tapi kapal itu oleng, kapal itu menjadi hampir tenggelam. Dan sang istri mengatakan, Papa, mengapa engkau tenang saja? Mengapa engkau tinggal diam?
aku penuh dengan ketakutan, aku penuh dengan kecemasan. Kita akan binasa bersama-sama dengan kapal itu. Tetapi sang suami mengatakan, tenanglah istriku. Kemudian dia menunjukkan sebuah pisau di tangannya. Kau tahu apa ini istriku? Ya, saya tahu itu adalah pisau. Apakah pisau ini berbahaya? Ya, berbahaya karena pisau ini bisa membunuh aku. Apakah engkau saat ini takut kalau aku pegang pisau? Kata suami. Kemudian istri mengatakan, aku tidak takut. Nah, mengapa engkau tidak takut? Si istri menjawab, karena pisau itu berada di tangan orang yang mengasihi. Aku percaya bahwa orang tersebut tidak akan melukai, tidak akan membuat aku menderita. Demikian pula kata suaminya, hanya dengan Tuhan yang memegang hidup kita. Yang memegang hidup kita, walaupun mungkin di tangan kirinya ada semacam pisau, ada aniaya, ada tekanan hidup, ada kesulitan, ada sakit penyakit, tetapi itu tidak akan membuat kita binasa karena dia berada di tangan yang mengasihi kita. Yesus penuh dengan belas kasih. Dia sangat mencintai kita. Dia akan melindungi dan menyertai kita dimanapun kita berada. Yakinlah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan saat ini, dimanapun kau berada. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan takut, percaya saja. Percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, stabil di atas segala kata. Dia akan menyembuhkanmu saat dimanapun kau berada. Dalam keadaan ekonomi apapun, dia adalah solusi. Karena kalau engkau mengundang dia, seperti poin yang ketiga, dalam hidupmu, maka Yesus akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Dia akan menjadikan segala-galanya baik. Dia akan menjadikan segala-galanya baik dalam hidupmu, dalam hidupku juga. Biarlah kita akan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tersungkur di kaki Tuhan. Memohon kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati, meneguhkan dan memulihkan. Biarlah kasih sayang Allah Bapa, perlindungan dan proteksi Tuhan ada di dalam hidup saudara masing-masing, di dalam hidup rumah tangga masing-masing. Terpujilah namamu kekal selamanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahu Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat buat Bapak Ibu Saudara yang sudah melaksanakan ibadah pada hari ini. Kedua, terima kasih untuk yang sudah melayani, baik WL, single, pemain musik, dan juga yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih untuk dukungan doa, perhatian seluruh jemaat selama kami harus isoman. Kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua berkat dukungan doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu tetap tingkatkan prokes saudara, jaga diri baik-baik sungguh-sungguh, sehingga kita boleh terhindar dari segala hal yang tidak baik. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Kiranya tangan Tuhan yang menyertai, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu, Tuhan memberkati sekolah anak-anak-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan memberkati keturunan anak-anak-Mu, Tuhan memberkati seluruh keluarga mereka.
Kiranya saat ini Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada umat-Mu. Tuhan, arahkanlah pandangan-Mu kepada kami, dan berilah kami damai sejahtera-Mu. Bapa, kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang lembut dan manis, turunlah atas sekalian kami anak-anak-Mu, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami sekalian di awan-awan permai. Yang percaya menghasilkan berkat bersama. Amin.